8 oknum yang disebut-sebut adalah polisi yang baru lulus tersebut diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Iya, pertanggungjawabkan. Ini kok bisa lulus itu nah? Mental-mental begini nih kok bisa lulus jadi polisi nih? Wow, negara gue. Guys, lu komentar di bawah ya. Lu mending ketemu polisi apa ketemu penjahat sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap hal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-muhadan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, hari ini kayaknya konten gua tentang Pak Polisi mulu ya, oknum polisi ya. Banyak amat ya, bukan one day one oknum nih, banyak banget nih. Ini ada berita luar biasa guys dari glora.co. Ya, nih. Berawal mabuk dan tidur di hotel, kronologi 8 polisi baru lulus keroyok dan sekap perawat RS Bandung. Tuh. Baru lulus. Baru lulus ini daftarnya nggak nyogok kan ya? Pakai seleksi ketat kan ya Pak Kapolri ya? Ini baru lulus lu bocah ini. Ya, mabuk, tidur di hotel, keroyok, sekap, perawat RS, aduh. Woi, nggak nyogok kan ini ya? Masuknya kagak nyogok ya? Ya kan? Nih polisinya masuknya nggak nyogok kan ya? Enggak ya? Kalau ya Allah, begini baru lulus sudah begini. Niru siapa sih nih? Pendidikannya di mana sih nih? Kita baca dulu ya guys. Kronologi 8 polisi baru lulus serang dan sekap perawat Rumah Sakit Bandung. Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Polda Sumut, bertindak setelah 8 orang oknum anggotanya diduga menyekap seorang wanita di Medan. Pak polisi sehat. Ya Pak. Aduh. 8 oknum yang disebut-sebut adalah polisi yang baru lulus tersebut diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Iya, pertanggungjawabkan. Ini kok bisa lulus itu nah? Mental-mental begini nih kok bisa lulus jadi polisi nih? Wow, negara gue. Guys, lu komentar di bawah ya. Lu mending ketemu polisi apa ketemu penjahat sih? Susah ya kalau penjahatnya itu bisa jadi berseragam penjahatnya. Aduh. Ini penjahatnya nih polisi yang begini nih. Keroyok, sekap penjahat bukan. Dan mereka pakai seragam nih. Pakai seragam. Baru lulus. Bocah, emes gue. 8 oknum yang disebut-sebut adalah polisi yang baru lulus tersebut diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Selain itu, Polda Sumut pun meminta maaf atas perbuatan para oknum anggotanya itu ke publik. Banyak oknum Pak ya.
Korban penyekapan adalah seorang perawat rumah sakit Bandung bernama Wanda di sebuah hotel. Lah, panjir. Tadi berita sebelum ini menzinai istri TNI. Sekarang perawat disekap 8 orang sama Pak Polisi yang ini nih. Oknum lagi ya, oknum. Kali ini oknumnya borongan nih 8. Udah mulai banyak oknumnya, sistem borongan. Oknum borongan nih namanya. Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa itu kepada ketidaknyamanan yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota Polri, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Senin 7 November 2022 malam. Ya Pak, ketidaknyamanan ini udah banyak banget Pak dari institusi Bapak ini, banyak banget. Terbongkar satu-satu nih kayaknya efek bahala ini terbongkar satu-satu. Kombes Hadi Wahyudi menjelaskan, lebih dari 5 polisi baru lulus itu diamankan dan hingga saat ini masih diperiksa. Baru lulus? Yo ngoh, belum lama nih. Belum lama udah begini. Wow, kangen polisi baik. Kemana ya polisi baik ya? Ya Allah, beritanya polisi yang, aduh. Polda Sumut mengakui kalau polisi baru lulus bernama Bribda Tito itu kabur dari barak atau asrama tanpa izin. Kabur tanpa izin. Kobi. Gue yakin ini kalau kepolisian sistem perekrutannya ini nah beneran tes atau asal ada duit lancar gitu. Kok bisa yang begini lulus jadi polisi? Aduh ya Allah. Pukul 5 kurang. Ya Allah, mana tadi nih? Bahkan ia kabur untuk mabuk-mabukan dan main perempuan. Wow! Revolusi mental. Wow! Ia menerangkan, setelah kabur dari barak, pergi ke tempat hiburan malam bersama 3 teman wanitanya. Setelah mabuk, mereka pun beranjak ke sebuah hotel di Jalan Gajah Mada, Medan. Kemudian Bribda Tito beralasan mengunci pintu kamar dari luar 2 wanita karena melihat keduanya mabuk dan berdalih supaya tak buat onar. Oh, ternyata lu yang buat onar ya? Pintar berdalih, dari junior udah pintar berdalih. Nih, pintar berdalih nih beritanya nih. Pintar merekayasa, menskenario. Latihan ternyata guys, dari junior. Kemudian salah satu wanita bernama Ayu, perawat rumah sakit Bandung, menghubungi security mengaku disekap. Disinilah awal mula pengeroyokan perawat bernama Wanda. Saat mengeluarkan Ayu dari kamar hotel ternyata sempat cekcok dengan Bribda Tito. Pas dah, perawatnya juga di tempat hiburan malam. Nah, ke rumah sakit dah lu. Ya, tuh perawat. Nakes. Nakesnya juga mabuk rupanya ya guys ya. Nakesnya mabuk juga kayaknya nih ya. Saat mengeluarkan Ayu dari kamar hotel ternyata sempat cekcok dengan Bribda Tito. Tak terima Ayu dikeluarkan dari kamar hotel, Bribda Tito mengabarkan ke teman-teman seangkatannya melalui grup WhatsApp. Kemudian beberapa personel datang dan mendatangi rumah sakit Bandung mencari perawat dan security yang mengeluarkan Ayu dari hotel. Jagoan. Wow. Oh, jagoan. Jadi sebenarnya institusi Polri ini dijadiin kayak mafia gitu Pak sama anggota Bapak ini ya Pak ya. Wah nggak terima panggil teman, geruduk. Gitu ya Pak. Ya. Pukul 5 kurang lebih 5 atau 6 orang itu mendatangi rumah sakit Bandung. Kemudian mencari salah satu perawat yang sempat cekcok mulut di hotel sebelumnya. Dan di situ dilakukan pemukulan atau penganiayaan oleh 4 orang anggota Polri. Setelah itu mereka meninggalkan rumah sakit, ucapnya. Kombes Hadi Wahyudi mengatakan saat ini lebih dari 5 polisi baru lulus itu masih diperiksa.
Polda Sumut janji akan menindak tegas baik etik maupun pidana. Kemudian dari peristiwa ini, kita sudah melakukan tindakan tegas terhadap oknum-oknum tersebut. Kapolrestabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda menepati janjinya menangkap 8 polisi berpangkat Bribda yang diduga melakukan penyerangan di Rumah Sakit Bandung. Rumah sakit milik Bendahara PDI Perjuangan Sumut, Meriahta Sitepu atau Tutut. Nah, keren, sumpah. Ngekemasin udah kayak preman ya. Mafia dia, kayak mafia dia. Ini junior loh guys, baru lulus loh ini. Ini yang baru lulus ya begini. Gimana yang udah lama ya? Bisa menskenario loh. Saat ini 8 polisi berpangkat Bribda itu masih dalam pemeriksaan penyidik Polrestabes Medan. Adapun identitas polisi berpangkat Bribda yang sekarang diperiksa Propam karena melakukan penyerangan. Bribda Tito I Tampu Bolon, Bribda M Faris Alfasa Dalimunte, Bribda Daniel Sitompul, Bribda Adil Sidabutar, Bribda Joshua Hutagaul, Bribda Yogi Nainggolan, Bribda Abraham Pasaribu, Bribda Ihsan Siregar, Bribda Ahmad Ridho Pohan, Bribda Patriot. Nah, tuh nama Bribda-Bribdanya guys. Kronologi penyerangan Rumah Sakit Bandung yang diduga dilakukan 8 polisi berpangkat Bribda itu bermula pada Minggu 6 November 2022 dini hari sekitar pukul 01.00. Saat itu satu di antara pelaku bernama Bribda Tito I Tampu Bolon diajak pacarnya yang bernama Pacarnya yang bernama Debbie Hutapea untuk menenggak minuman keras di hiburan malam H5 Jalan Abdullah Lubis Medan. Mendapatkan ajakan dari sang pacar, Bribda Tito kemudian menemui mahasiswi Unimed tersebut di H5. Wah, gaul, anak gaul. Gaul lah. Gak mabuk, gak keren kali ya. Tito pergi ke lokasi tanpa seizin komandannya di Ditsamapta Polda Sumut. Sampai di lokasi setelah diantar temannya bernama Andreas Pangaribuan, Tito lalu mabuk ditemani Debbie. Selain itu ada juga wanita lain bernama Ayu J. Tambunan dan Iten. Kedua perempuan ini statusnya juga mahasiswi di Unimed dan masih berusia 20 tahun. Mahasiswinya keren. Ya Allah. Usai mabuk berat, mereka semua beranjak ke Hotel Oyo di Jalan Gajah Mada Medan. Di sana, Bribda Tito satu kamar dengan pacarnya Debbie. Sementara itu, Iten dan Ayu berada di kamar sebelah. Lantaran Iten dan Ayu dalam kondisi mabuk, Tito kemudian mengunci pintu kamar Iten dan Ayu. Merasa disekap, Ayu kemudian menghubungi temannya bernama Brema yang merupakan security di Rumah Sakit Bandung. Brema pun mengajak rekannya yang lain bernama Wanda Winata. Singkat cerita, setelah tiba di Hotel Uyo, Brema dan Wanda berusaha membuka pintu kamar Ayu. Saat inilah terjadi keributan antara security Rumah Sakit Bandung tersebut dengan Bribda Tito. Keributan kemudian berlanjut hingga Rumah Sakit Bandung. Bribda Tito yang baru saja lulus sebagai polisi menghubungi teman-temannya satu letting. Mereka kemudian melakukan penyerangan ke Rumah Sakit Bandung hingga security bernama Wanda Winata terluka parah akibat dipukuli. Saat penyerangan terjadi, seorang polisi bernama Bribda Ihsan Siregar sempat memamerkan baju dinasnya. Dari sinilah terungkap identitas masing-masing pelaku. Setelah kejadian, para polisi baru jadi ini lantas membubarkan diri. Keren. Jadi kesimpulannya guys ya, kalau gua ngelihat berita ini, makin banyak aja oknumnya. Dan ini adalah oknum baru lulus. Udah begini, udah bisa menskenario, sudah bisa, udah bisa mabuk-mabukan, udah bisa melawan atasannya dengan gak pamitan keluar dari baraknya. Waduh, one day one oknum. Inilah wajah potret kepolisian sekarang. Pak Listio Sigit, tolong Pak Listio, begini Pak, anggota Bapak gimana nih sistem perekrutannya Pak, gimana Pak sistem perekrutannya, ini anggota-anggota baru ya, pelajaran deh ya, jangan mabuk-mabukan, jagoannya pas mabuk, ya keren. Dah ya, gitu aja ya dari gue, konten gue kali ini. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Kangen polisi baik. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru lulus guys, baru lulus udah begini.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.